Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semua di channel Riam Biru. Terima kasih banyak untuk kawan-kawan semua yang sudah berkenan hadir di channel ini. Dan kali ini ada satu cerita datang dari Mas Bambang di Purworejo. Mas Bambang menceritakan tentang satu pengalaman horor yang pernah dialaminya sekitar tahun 2007 silam. Jadi pada saat itu Mas Bambang lagi suka atau menggeluti sebuah hobi. Itu hobinya tuh melihara burung. Nah, pelihara burung itu kan ada kayak semacam komunitasnya gitu ya. Misal lagi rame nih burung ini, itu ada teman-temannya di situ gitu ya, kenalan orang-orang lama maupun orang-orang baru. Dan Mas Bambang kenal dengan salah satu orang yang ya relatif lumayan cukup baru lah begitu ya, belum terlalu lama. Namanya itu Mas Mail. Jadi dari komunitas burung tersebut Mas Bambang itu mengenal sama si Mail ini. Cuman ya kayak gitu, ketemu cuman di ini doang, ketemu saat lagi di komunitas gitu ya. Untuk bertandang atau berkunjung ke rumah masing-masing itu belum. Dan pada waktu itu Mas Bambang itu ceritanya, aku pengen ke tempatnya si Mail sana. Ya udah, akhirnya sama teman-temannya ikut yuk ke tempatnya si Mail, Ya udah ikutlah Mas Bambang. Cuman waktu itu kan sore hari. Ke sana datanglah ke sebuah, masih dalam satu kota gitu ya. Masih satu kota, jaraknya juga tidak terlalu jauh. Akhirnya sore-sore itu datang ke sana berenam. Datang ke situ, di sini rumahnya Mail. Dan dari situ juga Mas Bambang baru tahu, ternyata Mail itu hidupnya sendirian, bener-bener sendiri. Kakak adiknya itu ndak ada. Mas Mail itu anak terakhir. Kakak-kakaknya itu ada 4 orang, udah menikah semua dan udah keluar dari rumah tersebut. Memang ya nggak jauh-jauh dari kampung situ ya, masih tinggal satu kampung. Cuman di rumah tersebut, di rumah yang ya relatif lumayan cukup kecil, posisinya pun agak turun ke bawah, tanahnya daerahnya tuh datar. Cuman karena yaitu peninggian gitu ya, pengendapan, pokoknya permukaan depan rumah itu tambah tinggi, akhirnya rumahnya kan jadi tenggelam, jadi makin kelihatan ke bawah. Nah, di rumah kecil itulah tergantung beberapa kurungan burung. Dan ada di luar, di dalam pun ada. Ya itu fakta yang ternyata Mas Mail itu sendiri, orang tuanya itu udah meninggal lumayan cukup lama. Ya dari sana pun sempat ngobrol-ngobrol. Kalau sebelumnya kan ngomongin masalah cuman burung doang. Nah di situ Mas Mail pun ya mungkin ada sedikit-sedikit curhat gitu, curhat colongan gitu mengenai ya itu tadilah, dia itu hidup sebatang kara boleh dibilang. Itu udah bertahun-tahun. Jadi memang sempat dulu sewaktu Mas Mail masih kecil gitu ya, itu sempat saat belum bisa nyari duit, itu sempat di backup sama kakak-kakaknya. Tapi setelah Mas Mail ya sedikit banyak bisa memenuhi kebutuhannya sendiri, disitulah udah bener-bener berjuang sendiri. Ya kalau misalnya aku ndak kerja, aku ndak apa ya, nggak bisa makan, nggak bisa ngasih makan burung dan sebagainya. Dan salah satunya ini, hobi burung ini kan ada jual beli di sana. Kadang beli murah, nanti dijual dibikin bagus begitu ya, kualitasnya dijual dengan harga lebih tinggi. Ya salah satu pemasukan Mas Mail itu dari situ. Cuman di obrolan yang memang lumayan cukup singkat itu, jam 5:30 itu udah mau maghrib gitu kan, pulang. Akhirnya Mas Bambang dan kawan-kawan pun pulang. Nah di pulangnya tersebut Mas Bambang itu merasa kayak gak tahu, aku itu main ke rumahnya Mail itu kok enak banget di situ ya, tenang. Dan Mail itu kalau buat ngobrol saat nggak di komunitas gitu ya, di komunitas kan cuma guyon-guyon begitu doang ya. Ini gelaran tikar kayak gitu, duduk di ruang tamu, cuman ruang tamunya itu cuma pakai tikar gitu doang, nggak ada sofanya. Ada sofa tapi sebelah kanan itu kondisinya udah jebol-jebol gitu ya, jadi lebih memilih duduk di tikar. Ini kok enak ya, kayaknya buat ngobrol itu enak. Mas Bambang sendiri jadi kepikiran, aku tuh butuh temen gitu ya, butuh temen buat ngobrol ya, ngobrolin yang seperti ini. Dan kayaknya Mail dengan
pengalaman hidupnya yang seperti itu, yang Mas Bambang yakin banyak pelajaran, banyak perih-perihnya gitu ya. Ini tuh kayaknya cocok. Ya, barangkali suatu saat aku juga butuh masukan dari Mair, belajar dari pengalaman dia juga gitu ya. Dari situlah Mas Bambang tumbuh keinginan, aku mau main ke rumahnya Mail lagi deh. Tapi aku pengen ke sana itu sendiri gitu ya. Akhirnya sudah, Mas Bambang pun pulang. Mas Bambang belum menikah waktu itu ya. Jadi pulang ke rumah orang tuanya di sana, beres-beres dan sebagainya. Itu kepikiran, apa malam ini aja ya aku ke rumahnya Mail. Tapi ndak enak gitu ya. Takutnya Mail sore udah kedatangan, malam kedatangan lagi. Nanti deh gitu ya. Akhirnya apa? Beberapa hari selanjutnya atau lumayan cukup lama ya, seminggu lebih lah, ada satu perkumpulan di sana. Ini ngumpul-ngumpul lagi nih anak itu, termasuk Mail juga datang. Nah di situ Mas Bambang itu ngomong secara personal, "Il, aku mau main ke rumahmu lagi, boleh ndak?" kata si Mas Bambang. Tinggal main aja, kata Mas Mail pakai. Enggak, maksudnya takutnya kamu lagi sibuk atau apa. Enggak, aku enggak sibuk. Pokoknya kalau misal aku biasanya sore itu udah pulang rumah, ya udah sampai malam itu cuman di rumah aja, nggak kemana-mana. Kecuali ada urusan mendadak, ya kondangan atau keluar beli apa gitu. Paling sebentar, nggak lama, kata si Mas Mail. Oh ya wis lah, nanti aku main ke situ ya. Ditanya kapan gitu kan. Enaknya sih malam minggu Il, katanya. Aku juga kan paginya libur, katanya. Kamu juga kan hari minggu libur. Iya sih, ya udah malam minggu ya, tak tunggu, kata si Mas Mail. Akhirnya sudah, singkat cerita, malam minggu pun tiba. Mas Bambang pun akhirnya pergi berangkat ke rumahnya Mas Mail, beli cemilan-cemilan dulu kayak gitu ya. Begitu udah beli kopi, beli teh, gula, apapun itu dibawa ke sana. Bawa jinjingan lah biar nggak terlalu merepotkan Mas Mail juga. Dan waktu ke situ masih sore, sekitar jam 8 malam. Lagi musim kemarau. Bulan-bulannya itu kemungkinan antara bulan Juli atau Agustus gitu. Soalnya kalau malam itu dingin. Mas Bambang itu inget banget, diingetin sama orang tuanya, "Bang, mau kemana?" gitu kan. "Aku mau main ke rumah temen, Pak." "Pakai jaket," kata si bapaknya. "Pakai jaket?" "Lah Pak," gitu, "enggak pakai jaket. Malam itu lagi banyak angin, kamu itu lagi sehat gitu ya, jangan sampai nanti masuk angin atau apa," kata si bapak. Nah itu yang bikin si Mas Bambang, oh iya waktu itu aku disuruh pakai jaket. Akhirnya pakai jaket lah si Mas Bambang tadi berangkat ke sana naik motor menuju rumahnya Mas Mail. Ya jalannya lupa-lupa inget, tapi masih inget lah, belum terlalu lama banget kemarin ya. Cuman karena rumahnya itu masuk gang di ujung, dan rumah tersebut mungkin jarak sekitar 10 meter itu udah kali, udah sungai. Nah di bantaran-bantaran sungai tersebut itu pohon-pohon bambu, tapi memang nggak terlalu lebat, kecil-kecil gitu ya. Cuman yaitu salah satu yang bikin rumahnya Mail syahdu itu tadi, rumahnya benar-benar di ujung, sebelah kiri rumah ke sana itu udah nggak ada rumah lagi, kebonan. Habis itu sungai yang lumayan cukup dalam. Di depan itu memang ada tetangga, tapi rumahnya lumayan cukup mundur ke sana. Samping kanan kirinya tetangganya itu juga gak terlalu banyak ya. Nah, ada lagi, kata si Mas Bambang, yang menarik, ke rumahnya Mail itu ngelewatin kuburan gitu. Ada kuburan, ada musolanya juga. Ya wis lah, enak, kata si itu ya. Pokoknya syahdu banget nih malam ini. Perjalanan itu pun dinikmati, dan singkat cerita, sampailah si Mas Bambang di rumahnya Mas Mail. Rumah dalam kondisi terbuka. Pintunya itu kebuka. Alhamdulillah, berarti ada orangnya. Ada sendalnya Mail juga. Ya sudah, ke situ, naruh motor, "Assalamualaikum." Mas Mail pun keluar dari dalam. Wah, sampai juga, kata si Mas Mail. "Kirain lupa Bang," kata. "Enggak lah, orang masih ya lupa-lupa dikit, itu tadi kelewatan di gang sana yang mau masuk ke sini. Itu sempat kelewatan, tapi alhamdulillah bener ini ternyata, soalnya aku inget kuburan." Nah itu jadi patokannya sih itu. Pokoknya kalau misalnya aku ngelewatin kuburan artinya bener. Udah, sampailah di situ di rumah tadi, dipersilahkan, ditanya sama Mas Mail mau di dalam atau mau di luar. Pikirnya Mas Bambang, ya enakan di luar lah, enakan di teras gitu ya. Rumah tanpa pagar, ngeplong ngelihat ke depan, sebelah kiri itu pohon-pohon bambu, sungai gitu. Tapi oh ya,
di sebelah kiri itu ada rumah kecil lagi, cuman rumah itu tuh nggak ditempatin, kosong gitu ya. Rumah itu tuh kosong, kayak rumah subung yang nempatinya itu kalau misal siang doang. Kalau udah malam ini nggak tahu, pokoknya pindah lah, rumah itu tuh jadi kosong. Enak, jadi saat ngeliat ke kiri nggak langsung ke pohonan bambu, tapi ada rumah kecil. Nah, di belakang rumah kecil itu baru bambu-bambu tadi, terus sungai gitu ya. Duduk di teras tersebut, jaket pun dibuka, digelar, si Mas Mail pun masuk ke dalam. Itu tadi nyiapin bawaannya sih itu si Mas Bambang. Setelah itu keluar, ngobrol-ngobrol lah mereka. Ya, lagi ngobrol-ngobrol begitu, mulailah sesi-sesi ya kayak curhat dan sebagainya. Singkat cerita, malam pun semakin larut, angin pun makin dingin gitu ya. Bos, mana jadi gini, rumahnya si Mas siapa tadi, kok lupa sih, Mas Bambang sama astagfirullahaladzim. Yes, pokoknya rumahnya si itu Mas Mail gitu ya. Sampai lupa. Rumahnya Mas Mail itu memang arahnya ini nggak tahu ya, kemungkinan ngadepnya tuh utara selatan atau gimana. Soalnya kalau malam angin itu kenceng dari arah depan gitu ya. Soalnya ini perbandingannya sama daerah di Narator gitu ya. Rumah kalau ngadep ke selatan itu kalau malam anginnya tuh kenceng, nembak gitu. Itu kayak gitu, mungkin semacam itu. Nah itu juga sama dingin gitu, tapi enak kata si Mas Bambang. Ngobrol cuman berdua, nggak ada yang lain. Ngobrol pun ngobrol masalah dalam dan sebagainya. Sampai akhirnya Mas Bambang itu mendengar ada suara bayi nangis di situ. Ada suara bayi nangis ya, awalnya biasa gitu ya. Oh itu mungkin bayinya tetangga atau siapa gitu. Dan saat ada suara bayi nangis tersebut dan mungkin udah sekitar 1 menit atau 2 menit, suara itu tambah kenceng. Mas Mail itu, bentar ya Bang ya, dia bangun terus masuk ke dalam rumah sana. Ya dikiranya si Mas Bambang mau ngapain gitu ya. Malah apa, kedengeran ada suara dari luar. Ini kayak orang mukul pintu, brak, woi diam, berisik. Katanya begitu kata si Mas ini. Yang didengar sama Mas Bambang itu semacam itu. Loh, Mail kenapa di dalam rumah kok kayak marah-marah gitu, diam, berisik. Itu kayak gitu. Di sana kan Mas Bambang, Mail kan bukannya belum punya istri ya. Terus di rumah ini sendirian. Kok seolah-olah dan begitu dibilang berisik, suara bayi, suara itu diem semuanya, tetap hilang. Mas Bambang itu mikir di sana, apa jangan-jangan sebenarnya Mail itu udah punya istri sama udah punya bayi, tapi masa iya segalak itu sama istri sama bayinya? Setauku tuh Mail bukan orang yang kayak gitu, pikirnya Mas Bambang. Bingung sendiri, sampai Mas Mail pun keluar, tapi Mas Bambang mau nanya itu ndak enak gitu ya, dibiarin aja. Mas Mail pun nggak cerita. Ya akhirnya lanjut ngobrol lagi, cuman Mas Bambang itu udah nggak senyaman tadi. Karena kepikiran itu tadi, kalau Mas Mail memang dia udah punya istri, udah punya anak, punya bayi lagi, dan malam-malam bayinya nangis, masa iya pintu digedor, dibrak gitu kan, diem jangan berisik, masa ngomong kayak gitu sih? Kayaknya enggak lah, enggak mungkin. Ya pikiran sendiri kayak gitu. Akhirnya apa? Si Mas Bambangnya diem, Mas Mailnya ya, Mas Bambang nggak tahu ya Mail itu ngomong apa, itu kayak nggak fokus gitu kan. Terus akhirnya apa? Si Mas Mail pun nanya, Bang kenapa Bang gitu? Kenapa nggak ini, kamu kayak lagi mikirin apa sih gitu? Katanya, kata si Mas Bambang. Kenapa ada apa gitu kan? Mas Mailnya ya mungkin pura-pura nggak tahu atau apa. Nggak apa-apa, santai. Gimana tadi? Ya Mas Mail pun lanjutin ngomongnya gitu ya, ceritanya begini. Dilihat dari kisah-kisah hidupnya itu lumayan cukup menarik gitu ya. Cuman itu tadi, hal itu tuh dirusak sama imajinasinya atau pikirannya Mas Bambang sendiri. Kalau Mail itu galak sama istri sama anaknya yang masih bayi. Itu jadi Mas Bambang pun kepikiran, apa aku pulang aja kali ya? Kayak gini sih gitu. Aku kok jadi nggak nyaman, apa aku ganggu, jangan-jangan gitu ya. Akhirnya Mas Bambang pun ngomong, sorry ya Il ya, aku pulang dulu ya. Loh, masih jam segini Bang gitu kan. Enggak, aku nggak enak, takutnya ganggu kamu. Enggak kok, santai kok, kata si Mas Mail. Aku santai katanya. Ya tapi kan
Itu tadi aku ndak enak sama istri, sama itumu, sama anak kamu, katanya. Istri sama anak apaan, kata si Mail. Ya itu tadi yang suara itu anakmu, bayimu itu lagi nangis gitu kan. Si Mas Mail itu cengar cengir gitu kan. Mas Bambang tambah bingung. Ini orang sumpah sakit, kata si Mas Bambang. Jadi gini Bang, tak ceritain ya. Aku itu belum punya istri, aku itu belum punya anak, buru-buru punya anak. Istri aja nggak punya, apalagi istri. Pacar aja belum ada pandangan, kata si Mas Bambang, kata si Mas Mailnya. Mas Bambang kan tambah bingung, lah ini orang ngebual apa lagi gitu ya. Orang jelas-jelas tadi di dalam itu anaknya istrinya dibentak begitu, disuruh diam, kok ngakunya malah nggak punya istri. Dia Mas Bambang kan nggak terima dibegituin ya. Lah tapi itu tadi kamu ngebentak di dalam itu bukan istriku, itu bukan anakku, kata si Mas Mail. Loh emang apa, kata si itu kan. Ceritanya gimana ya Bang, kamu orangnya penakut enggak, ditanya begitu kan. Enggak sih, aku nggak penakut, ya tergantung, katanya begitu, tergantung. Kalau misal sendirian aku bisa takut, tapi kalau misal ada temannya enggak, ya udah tak ceritain ya, katanya. Jadi begini, semenjak dari kecil aku kan memang tinggal di sini. Nah, dulu kan itu sama ada Mbak Yuku, ada kakak-kakakku di sini, mereka udah menikah, kan mereka udah pergi semua tuh. Aku tinggallah sendiri di sini. Itu tinggal di sini mungkin aku usia aku kan nggak lanjut sekolah gitu ya, cuma sampai SMP doang. Mungkin di SMP SMA kelas 3 kayak gitulah aku mulai tinggal sendirian di sini, aku bekerja. Nah, dulu rumah ini tuh adem ayem, kata si Mas Mailnya. Dulu rumah ini adem ayem sampai akhirnya tiba-tiba aku kan tidur di kamar yang depan situ. Nah, suatu malam, nah ini udah mulai menegangkan menurut Mas Bambang nih. Mana udah jam setengah 12 malam, duduk di teras nggak ada siapapun, angin menderu-deru di sana, dingin, diceritain yang horor-horor gitu. Ceritainnya lokasi itu lagi gitu ya. Nah, si Mas Mail pun melanjutkan. Jadi di kamar itu, aku itu tiba-tiba ngedenger. Ini dari aku SMA loh. Itu suka ada bayi nangis, kata si Mas Mail. Bayi nangis. Setan maksudnya Iya, itu tuh setan. Di kamar belakang, itu kamar gue cuma 2, rumah kecil gitu ya. Ini kamar depan, ini kamar dulu bekas bapak sama ibuku tak tempatin. Nah, ini yang kamar belakang itu siapa aja lah gitu ya. Kadang Mbak Yuku, kadang siapapun gitu ya. Itu bebas di sana. Kalau aku sendiri sih biasa tidur di ruang tengah, kalau enggak di ruang tamu sini. Nah, waktu itu aku ngedenger, aku udah sendirian ya di sini ya, udah nempatin kamar itu yang depan. Itu aku ngedenger kok ada bayi nangis. Tak samperin gitu, tak cariin di mana bayi nangisnya. Ternyata suara itu tuh datang dari kamar belakang. Ya itu kan lampu dimatiin di dalam kan, itu gelap. Tak buka pintunya, tak nyalain jeprak. Gak ada siapa-siapa di situ di kamar itu, tapi ada suara nangis, bayi nangis. Aku bingung gitu kan, ini tuh apa sih gitu. Ya awal-awal aku ketakutan loh, aku langsung balik lagi ke kamar ke sana. Semalaman itu nggak tidur, bayi itu nangis terus, adalah 2 jam kata si itu. Sisanya itu aku nggak tidur karena aku ketakutan. Kayak gitu, dan hampir setiap malam itu aku mengalami seperti itu. Sampai akhirnya aku kan nggak ada pilihan lain ya, kata si Mas Mail ya, aku nggak ada pilihan lain Bang. Aku nggak mau ngerepotin kakak-kakakku, misal aku tinggal di rumah mereka atau apa, takutnya mengganggu atau gimana. Aku bertahan tinggal di rumah ini, dan di rumah ini tuh ada masalah semacam itu. Ya aku harus berani. Jadi karena udah lumayan cukup lama, hampir 1 bulan lah, aku itu diteror sama yang itu tadi. Sampai pekerjaanku juga berantakan, malam nggak bisa tidur kan, paginya kayak gitu kerja nggak bener, diomelin, akhirnya aku dikeluarin, kata si Mas Mail, dari pekerjaan. Ya wis, aku nyari pekerjaan yang lain. Wis, hidup waktu itu tuh nggak enak banget, dan aku marah ya, aku nggak terima lah. Ini yang begini tuh harus aku lawan. Dan pada suatu hari kayak gitu lagi nangis, langsung tak gebrak pintunya, bro, berisik gitu, tak begituin gitu. Dan begitu aku bilang berisik, itu langsung diem katanya. Itu udah dari kamu SMA Iya, dari aku SMA. Berapa tahun Berapa ya, berarti 7 atau 8 tahun lah, kata si Mas Mailnya.
Lama dong berarti. Iya lama. Dan tadi masih kedengeran, Il. Iya kedengeran, Il. Tetangga itu ada yang denger nggak? Ada, kata si Mas Mail, ada yang denger. Ini rumah ini dulu sebelum ditinggalin sama yang punya, rumah yang kecil ya, yang tadi yang diceritakan itu ada pernah denger itu, Il, kalau malam itu ada bayi nangis di mana ya, Il ya? Aku pura-pura nggak tahu gitu. Masa sih, Wak? Gitu kan. Iya, Il, aku semalam itu ngedenger. Setauku kan di sini nggak ada yang punya bayi itu. Yang itu juga belum nyeprot, baru dapat 6, kata si itu kan. Waduh, kalau itu aku nggak tahu, aku pun nggak ngebuka, kata si Mas Mail. Udahlah, aku biarin aja, ini masalahku. Itu ada yang denger kayak gitu. Dan malam ini kamu tadi ngedenger ya, Bang ya? Jelas banget, Il. Jelas banget gitu. Itu ada bayi nangis, sumpah. Dan ya begitu, harus dibentak katanya. Il, kamu selama ini emang nggak pernah ya melihat gitu ya bentuknya atau wujudnya itu seperti apa? Aku belum pernah ngelihat, kata Mail. Aku cuma ngedenger suaranya doang. Di kamar itu tuh kosong. Gak ada ya, pas aku buka ke sana tak berani-beraniin gitu ya. Aku paling cara tak bayang-bayangin serem-seremnya itu ya kayak sundel bolong kali ya, kayak kuntilanak kayak gitu. Terus gendong bayinya tuh nangis. Udah aku mikirnya tuh kayak gitu doang. Tapi ya tak buka itu nggak ada apa-apa, kata si Mas Mail. Sampai akhirnya tuh begini. Mungkin sekitar jam 12 malam, 12 teng. Suara itu kedengeran lagi, ngak-ngak. Bayinya nangis lagi, si Mas Bambang diem aja begitu kan. Bentar ya, Bang ya. Il, aku ikut, kata si Mas Bambang. Jadi Mas Bambang itu nggak mau ditinggal di luar sendirian. Dia ikut, karena itu tadi si Mas Mail mau gedor pintu. Il, aku ikut. Ya udah sini ikut. Akhirnya masuklah sekaligus ngelihat di dalamnya rumah Mail itu di area kamar yang disebutkan tadi. Kalau sebelumnya itu kan cuma di ruang tamu yang main sore itu. Kali ini ada kesempatan masuk ke dalam, itu langsung digebrok. Brok, pintu itu ngebuka dan kondisi itu gelap di kamar tersebut. Brok, diam, berisik gitu. Dibegituin, langsung berhenti lagi. Awas kalau bunyi lagi, kata si Mail begitu ya. Mail galak juga pikirnya si Mas Bambang. Dan Bang, udah nggak bunyi, Bang. Sepintas Mas Bambang, ya Mas Bambang kan ngelongok ke dalam kamar tersebut ya. Dia itu melihat ada sesuatu yang bergerak di kegelapan, tapi memang nggak jelas, nggak ngebentuk wujud apapun lah. Tapi kayak samar serak gitu, kayak ada yang bergerak. Ya Mas Bambangnya langsung takut, dia pun minggir, mundur dan akhirnya keluar lagi. Mas Mail pun ya itu tadi menjelaskan lagi ya, kayak gitu Bang, pokoknya harus pukul, harus diberaniin gitu ya. Cuman aku belum tahu gimana cara ngusirnya. Emang kamu nggak pernah minta itu ya, Il ya, orang pinter siapa gitu, kenalanmu kan banyak. Itu ada tuh orang burung yang pinter, ini namanya ini gitu ya, dijelasin sama si Mas Bambang. Tapi Mas Mail sendiri nggak tertarik dengan itu. Alah, udahlah biarin aja. Aku di sini ndak apa-apa gitu. Aku di rumah ini tuh mau dihuni 10, 20, 30 genderuwo juga nggak apa-apa. Yang penting jangan ganggu, kata si Mas Mail. Bodoh amat. Yang penting jangan ganggu. Nggak usah ngeliatin, nggak usah gerem-gerem, nggak usah nakut-nakutin, nggak usah bikin suara-suara aneh. Bodoh amat, kata si Mas Mail. Iya juga sih ya. Tapi kalau kayak gitu kan jatuhnya udah ngeganggu, Il. Iya ngeganggu, cuman aku udah tahu obatnya. Cuman digebrak gitu lagian. Kalau misal minta tolong diusirin sama orang itu juga kan belum tentu berhasil, belum tentu bisa. Iya juga sih. Angin makin dingin gitu ya, sekitar jam 12:30 pagi. Dan si Mas Bambang pun make jaketnya. Nah dari situ Mas Bambang itu kepikiran mau pulang, tapi entah kenapa ada rasa takut di sana. Semoga aku nggak diusir sama Mail. Nanya kan sama Mas Il, kalau misal aku di sini sampai subuh gimana, Il? Ya udah apa-apa, kata si Mas Mail, santai aja. Malam Minggu begadang, nanti besok aku tidur kan, besok juga libur, kata si Mas Mail. Ya wis lah, iya. Kenapa Bang? Kamu takut pulang ya, kata si Mas Mail. Iya, Il, aku takut pulang, Il. Ya sudah, enggak apa-apa, sini aja. Mau di dalam atau gimana? Memang karena Mas Bambang ngerasa udah dingin gitu ya. Akhirnya mereka pun pindah ke ruang tamu yang tadi sempat sore itu dipakai, yang cuman pakai tikar doang. Mas Bambang dari tadi juga duduk, kali ini tuh agak ya ngelempengin badan lah. Dia pun berbaring di sana, tapi nggak tidur, masih ngobrol sama si Mas Mail. Mas Mail masih duduk posisinya, dan waktu itu terdengar lagi suara bayi nangis.
Tapi kali ini suaranya itu bukan dari dalam rumahnya Mas Mail, melainkan dari depan rumah. Mas Mail pun bingung, kelihatan muka bingungnya. Si Mas Bambang ngebuka omongan dulu, suaranya ada lagi. Iya, suaranya ada lagi. Nah, Mas Mail yang ngomong, tapi kayaknya bukan dari kamar gitu, kata si Mas Mail ya. Iya, suaranya kayaknya dari luar, dan pintu itu masih dibuka. Suaranya itu dari luar, Iya ya, suaranya dari luar lah. Nah, di situ Mas Mail kan duduk begini, cuman ngeliatin doang. Si Mas Bambang kan ngadepnya ke arah dalam. Mas Mail itu kan ngadepnya ke arah depan sana, ngeliat ke samping itu pintu. Diliatin begini sama Mas Mail ke arah depan. Bang, itu bang, kamu bisa lihat enggak bang? Dibegituin Mas Bambangnya, emang apaan Itu yang bawa bayi bang, itu bang, lihat deh bang, sini bang. Itu Mas Bambangnya enggak mau gitu. Enggak lah, aku enggak mau lihat Enggak apa-apa bang, enggak apa-apa, enggak serem, kata si Mas Mail. Tuh liatin tuh. Akhirnya Mas Bambang merapat, karena takut juga di situ, merapat ke sampingnya si Mas Mail, terus memberanikan diri ngelongok begini. Di situ Mas Bambang melihat ada seorang perempuan, tapi dengan badan yang kecil. Bukan perempuan dewasa, tapi ini sebatas gambaran gitu ya. Itu mungkin perempuan dewasa, tapi ukuran badannya tuh kayak ini loh, orang-orang yang cebol itu, yang sekecil itu. Mungkin hanya beberapa senti, sekitar berapa, 60 senti kali ya, segitu ya. Tingginya segitu, pakai rok itu panjang banget, ya mirip kayak sundel bolong, warnanya putih itu. Rambutnya itu panjang, dan dia itu ngegendong bayi. Bayinya pun sama kecil, sama kayak badannya, maksudnya bayi normal gitu. Itu kayak gitu, ini lagi ngegendong, dan dia itu berdiri di depan pintunya sih rumahnya Mas Mail tadi. Itu berdiri di situ, mukanya tuh nggak terlalu kelihatan karena nunduk, rambutnya itu kan juga sebagian itu nutupin sih muka sosok tadi. Mas Bambangnya, apa jangan boleh masuk. Mas Mailnya diem aja, udah tenang bang, tenang, katanya. Woi, jangan masuk. Tapi Mas Bambang itu nggak berani, Mas Mail itu nggak berani ngeliatin ya. Jangan masuk. Sana pergi, pindah, kata si Mas Mailnya. Dan si sosok tadi nggak ngedengerin si Mas Mail. Sosok itu jalan, ketuk. Jalan, bukan kayak terbang ser gitu, nggak. Tapi kayak jalan, cuman kakinya nggak kelihatan ya, karena ketutup rok. Dan seingatnya Mas Bambang, itu pun bentuknya nggak solid. Kadang berubah kayak asap kayak gitu, terus nanti ngebentuk lagi. Dia itu jalan ke sana, ngelewatin Mas Bambang sama Mas Mail yang lagi duduk di situ, menuju ke arah belakang, dan dia itu masuk ke dalam kamar itu. Nangis bayinya kenceng di dalam kamar di sana. Mas Mailnya mau bangun, tapi bang, nggak apa-apa ya bang, biarin aja ya bang ya gitu. Iya nggak apa-apa cuman ya itu tadi suara nangisnya itu kan kenceng, mengganggu gitu ya. Sekitar 5 menit, akhirnya apa? Mas Mail pun bangun. Begitu bangun mau ke belakang, suara bayi itu tuh berhenti. Berhenti. Ya wis lah, gak jadi. Mas Mail pun duduk lagi, dan mereka pun lanjut ngobrol. Saat lagi lanjut ngobrol, si Mas Bambang kan itu udah takut. Dia ndak berani duduk di depannya Mail, melainkan di sampingnya. Jadi deket-deket sama dia, deket pojokan. Ngelurusin badan pun kayak gitu, sambil rebahan begini ya. Sumpah aku seumur hidup baru mengalami kejadian seperti ini. Aku nggak ngerti itu orang atau bukan ya ya. Bukan bang, itu bukan orang. Itu ya begitu, dan aku juga selama bertahun-tahun baru melihat yang seperti ini. Dan anehnya itu apa? Kan di tempatnya Mas Mail itu kan banyak burung. Burung-burung itu tuh pada tidur, jadi mereka tuh nggak berisik atau apa gitu. Seolah-olah mereka juga nggak keganggu dengan suara atau kehadiran dari sosok tersebut. Itu mereka tuh semuanya pada diem, anteng aja, normal kayak biasa. Nggak ada yang jempalitan, gak ada yang bangun. Suasana tambah hening. Si Mas Bambang itu mulai agak sedikit ngantuk, tapi dia takut. Dia itu takut ketiduran. Kalau misal ketiduran, gak tahu bagaimana dengan nasibnya. Bisa jadi ditinggalin sama Mail, bisa jadi ya sama-sama tidur bareng di sana.
Itu ditahan-tahan, udah sekitar jam 1 pagi. Ngobrol yang lain yuk. Ya udah, ayo ngobrol yang lain. Gimana? Akhirnya ngobrol lah mereka yang lain, dan mereka tuh memutuskan untuk pindah lagi ke depan, ke arah teras sana. Pindah ke arah teras, duduk sebelahan sama-sama nyender di tembok rumah, di depan rumah di sana. Mulai ngobrol, mulai kondisi pun mulai normal kayak gitu. Cuman Mas Bambang di satu sisi juga seneng. Aku untuk pertama kalinya mendapatkan pengalaman seperti ini. Seorang teman, rumahnya itu aneh, salah satu kamarnya itu bisa keluar bunyi bayi nangis, dan malam ini aku ngelihat dia itu lewat di situ gitu ya, yang wujudnya itu kayak anak kecil gendong bayi. Itu serem banget, serem buat Mas Bambang, itu tuh serem banget. Dan akhirnya udah lagi ngobrol-ngobrol seperti itu, tiba-tiba ada sesuatu yang gedebruk, sesuatu yang dilempar dari dalam keluar ngelewatin mereka sampai di halaman. Dan itu adalah bungkusan mirip kayak yang dibawa sama sosok tadi ya. Mohon maaf, itu kayak bayi yang dibedong kayak gitulah, kurang lebih seperti, cuman nggak kelihatan. Ini dilempar dari dalam. Si Mas Bambang itu hanya melihat sepintas, gedebuk gitu. Setelah itu hilang, barang itu tuh hilang, dan cuman kedengeran suara itu tadi, nangis. Si Mas Mailnya juga waktu itu udah kaget, udah ketakutan banget. Kenapa ya Il? Nggak tahu Bang, itu dilempar kayaknya Bang. Ngambek kali ya Bang ya. Mas Mail satu takut, tapi dia memberanikan diri. Dia tuh yang kayak gitu, mau tak gebrak lagi supaya diem gitu kan. Ini si Mas Mailnya bangun mau masuk ke dalam, dia itu langsung balik lagi ke situ. Bang, aku udah berani Bang, kenapa Il udah berani, kenapa Bang? Coba lihat deh Bang, coba lihat gitu. Mas Bambang pun dia tuh karena lupa atau gimana, penasaran gitu. Dia pun berani ngelongok begitu. Ternyata sosok yang tadi itu berubah jadi sesuatu yang justru gede banget. Ini ada ibaratnya ya, kalau gambarannya itu kayak boneka sundel bolong gitu ya. Cuman gede banget, memenuhi ruangan tersebut. Ini denah rumahnya Mas Mail masuk, itu kanan kiri plong, sebelah kanan itu sofa rusak, sebelah kiri yang tikar itu tadi dipakai sama Mas Bambang. Nah di belakang situ ada sih buat nyender. Ini kamar, ada koridor menuju ke arah belakang sana di depan kamar-kamar tersebut. Nah si sosok itu kayak berdiri atau dia duduk atau apa, cuman ya segede itu sampai genteng gitu. Rambutnya tuh gede banget, kepalanya, badannya pun gede banget. Di sana Mas Mail lemes, si Mas Bambang apalagi bingung gitu ya. Lari mereka berdua, bener-bener lari ke sana, ke arah musola yang di depan kuburan di situ. Nah di sana kebetulan ada beberapa orang yang memang masih melek. Ada 2 atau 3 bapak-bapak gitu, itu masih melek. Akhirnya ke situ lari-lari kan, bapak-bapak itu jadi penasaran. Kenapa loh? Oh ternyata Mail itu. Kenapa Il kamu lari-lari Il? Pak, Pak, itu Pak di rumahku Pak katanya. Di rumahmu kenapa? Di rumahku itu ada setannya Pak, begini Pak. Nah dari situ kan akhirnya Mas Mail yang tadinya sebelumnya dengan sikap sombongnya gitu ya, aku udah nggak takut dengan seperti itu. Kali itu tuh dibuka semua begini karena udah muncak, rasa takutnya itu benar-benar muncak. Aku kalau misal kayak gitu Pak, aku nggak berani Pak tinggal di rumah kalau wujudnya kayak gitu. Kalau yang masih kecil-kecil aku nggak apa-apa, cuman ini gede banget Pak, sumpah aku takut banget. Mas Bambang pun sama, lebih banyak diem di situ. Mas Mail yang cerita, dan akhirnya bapak-bapak tadi ketiga-tiganya, yuk kita samperin ke sana. Udah tua-tua ya, sepuh-sepuh ya, udah 60 tahunan ke atas. Akhirnya apa? Datanglah, ada satu yang mungkin usianya sekitar 50 tahun, paling mudanya. Ini mereka berlima akhirnya menuju ke arah rumahnya. Oh ya, ada anak-anak juga di situ, cuman ngikut-ngikut doang gitu ya. Nah, akhirnya menuju ke rumahnya Mas Mail. Malam itu juga kayak diadakan, ternyata bapak-bapak itu tuh mereka ngumpul di sana ya karena mereka kayak gitu, mereka orang-orang yang belajar ilmu-ilmu begituan, dan
ceritanya ya ndak tahulah habis ngetes atau habis apa begitu ya, melakukan ritual apa malam-malam, mereka pun nongkrong di musola dulu sebelum pada pulang. Akhirnya dilakukan di sana dengan ya mungkin kawan-kawan pernah melihat lah atraksi-atraksinya itu seperti apa. Mas Mail pun gak yakin ini tuh beneran bisa enggak sih, cuman gaya-gayaan doang kayak yang di TV-TV nih kayak gini pikirnya si Mas Mail. Dan akhirnya udah Il, ndak apa-apa Il, udah selesai, udah tak buang ke kali, bilangnya itu begitu. Ya wis lah, akhirnya sudah si Mas Mail sama Mas Bambang, ya akhirnya mereka duduk di terasnya si Mas Mail di sana, dan sampai pagi itu nggak ada suara lagi, udah nggak ada suara bayi nangis atau apa. Si Mas Bambang kan pulang, Il kamu udah apa-apa Il? Aku nggak tahu Bang gitu ya, aku takut kata si Mas Mail, cuman ya mau gimana lagi lah, aku pasrah kata si Mas Mail. Akhirnya sudah Mas Bambang pun dia bertanya-tanya, Mail gimana ya, Mail gimana gitu. Pulang ke rumah cerita ke orang tuanya begini, ya orang tuanya pada ketakutan juga gitu ya. Akhirnya sudah, setelah beberapa hari Mas Bambang itu main ke rumahnya Mas Mail lagi, sekitar 3 hari kemudian. Main ke sana, nanyain, Il gimana Il? Alhamdulillah Bang, udah ndak ada. Kayaknya beneran bapak-bapak itu tuh memang sakti-sakti Il katanya. Beneran nggak ada sama sekali, nggak ada suara nangis, nggak ada suara apa, bersih rumahku katanya. Ya wis lah, syukur alhamdulillah. Cuman Mas Bambang masih trauma, jadi dia masih belum berani untuk begadang di sana. Diceritain kan semua teman-teman komunitas burung. Akhirnya apa? Malam itu digeruduk rumahnya Mas Mail. Disitulah Mas Bambang ikut karena rame-rame. Jadi itu aja pengalamannya Mas Bambang main ke rumah temannya si Mas Mail yang ternyata ada begituannya. Dan itu penyebabnya apa? Itu nggak pernah dikasih tahu sama Mas Mail. Mas Mail juga nggak tahu kenapa kok ada sosok itu di rumahnya gitu. Itu nggak pernah tahu sampai sekarang. Itu aja. Terima kasih banyak untuk kawan-kawan semua yang sudah memberikan support dalam bentuk apapun itu, kawan-kawan subscriber, kawan-kawan membership, kawan-kawan yang udah kasih support dalam bentuk super thanks ke Riam Biru, kawan-kawan yang udah ngasih like, udah nge-share ke yang lainnya, kawan-kawan yang udah ninggalin komentar juga terima kasih banyak semuanya. Kawan-kawan yang sudah membeli bawang gorengnya WJ, terima kasih banyak. Kawan-kawan yang belum, ditunggu pesanannya. Itu aja doa terbaik dari kami untuk kawan-kawan semua. Semoga selalu diberi kemudahan dalam hal apapun, termasuk kemudahan dalam hal rezeki. Yang sakit segera diberi kesembuhan, yang sehat tetap dijaga kesehatannya. Sampai jumpa di episode selanjutnya Riam Biru. Jaga kesehatan kawan-kawan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.